Salam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita berada pada hari Sabtu di masa Oktav Paskah, dan hari ini kita akan mendengar sapaan Tuhan yang memanggil para muridnya untuk pergi dan memberitakan Injil, memberikan kesaksian tentang Kristus yang telah bangkit. Kita akan mendengarkan Injil Markus bab 16 ayat 9 sampai 15. Saya mengundang kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu Maria Magdalena pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu, Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari para murid, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Ketika mereka kembali dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya, Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Yesus mencela ketidakpercayaan dan ketegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Demikianlah Injil Tuhan." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, memang kisah yang sangat menarik ketika kita berbicara tentang kebangkitan Tuhan. Bahwa kebangkitan Tuhan adalah satu misteri iman yang sangat mendalam bagi kehidupan orang-orang yang percaya. Sebab dengan kebangkitan Yesus dari alam maut, dari kuburnya, yang mengalahkan kegelapan dunia, yang mengalahkan kekuatan dunia, dan ia mau menunjukkan kepada kita bahwa dunia tidak bisa menghentikan Allah untuk mengalahkan kegelapan, kekuatan dunia, kekuatan iblis. Kebangkitan Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa kita sesungguhnya mempunyai satu tujuan yang lain dari kehidupan dunia ini. Dan kehidupan itu adalah kehidupan yang akan dituntun dan dibawa oleh Allah kepada suatu kehidupan baru yang mungkin kita sebut sebagai surga. Dan kehidupan surga ini adalah satu kerajaan yang mau dibawa oleh Yesus kepada manusia, yang mau diberikan oleh Yesus kepada manusia. Sebab disinilah manusia akan mengalami apa sih makna sesungguhnya dari kerajaan itu. Kerajaan itu adalah suatu tempat di mana ada kedamaian, sukacita. Bukan kerajaan yang seperti di dunia, ada peperangan, ada diskriminasi, ada monopoli, dan begitu banyak. Oleh karena itu, Yesus melalui kebangkitannya, ia akan menunjukkan kepada setiap orang bahwa dunia harus dikalahkan dan manusia harus bangkit untuk pergi ke suatu kehidupan yang baru. Namun kita lihat bahwa ternyata para murid pun sangat sulit untuk menerima. Mereka tidak percaya, dan Yesus mengatakan kedegilan hati mereka, ketidakpercayaan mereka. Kita pun mungkin seperti para murid, kita mempunyai satu pengalaman-pengalaman yang berbeda ketika kita berjumpa dengan Yesus. Kita punya pengalaman-pengalaman yang berbeda dalam situasi hidup kita. Teristimewa dalam situasi pandemik seperti ini, kita bisa juga berpikir, kita juga bisa seperti para murid dan bertanya,
Apakah Tuhan sungguh ada dalam situasi pandemi ini? Tetapi sekali lagi, bahwa di satu sisi ada pengalaman-pengalaman murid yang lain, pengalaman-pengalaman umat Allah yang lain, bahwa di dalam situasi pandemik seperti ini, mereka semakin merasakan kehadiran Allah. Mereka semakin diteguhkan, diperbaharui iman kepercayaan mereka. Disinilah kita mau masuk ke dalam kehidupan orang-orang ini untuk mengalami pengalaman hidup bersama Yesus. Dan ini yang kita sebut dengan pengalaman kebangkitan manusia. Bahwa manusia harus keluar dari cara berpikir yang gelap tentang Allah. Keluar dari keyakinan yang sangat terpenjara tentang Allah. Dan membiarkan hidup manusia bebas untuk memahami firman Tuhan. Kebangkitan dalam kehidupan dunia saat ini berarti kita mau membiarkan kehidupan, cara, gaya yang senantiasa melupakan Allah dan kembali kepada pelukan kasih Bapa yang memberikan kita kehangatan, kekuatan, dan cinta. Sehingga kita yang hidup di dalam kerisauan, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran oleh pandemi COVID yang begitu membahayakan, kita mendapatkan kekuatan baru. Itulah Paskah. Paskah juga berarti kita bangkit berdiri. Kita berlangkah maju untuk memberikan kesaksian tentang cinta Tuhan yang memberikan hidupnya bagi dunia. Kita ingin memberikan kesaksian akan cinta Tuhan yang membagi-bagikan roti bagi sesama. Kita ingin mengalami kebangkitan Tuhan dengan membagi-bagikan hidup kita, harta kita, cinta kita, talenta kita, kebaikan kita, kehidupan kita bagi sesama seperti Yesus yang telah berbagi bagi sesama. Kebangkitan berarti Yesus mengalahkan keegoan manusia. Di sini kita dituntut untuk senantiasa meletakkan sikap keegoan kita dan membiarkan Kristus bekerja di dalam diri kita. Kebangkitan berarti Yesus memberikan keselamatan bagi manusia. Kita dipanggil untuk senantiasa merayakan keselamatan Tuhan ini dengan membawa kembali semua orang yang tersesat, tercerai-berai, yang sudah ragu, tidak yakin akan Tuhan, kembali kepada pangkuan keselamatan, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Kebangkitan berarti pergi menghidupkan Injil Tuhan di mana saja kepada siapapun yang ia jumpai. Dan itulah pesan Yesus hari ini. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Yesus ingin dunia ini memiliki Tuhan. Dan semua orang hanya mempunyai satu Tuhan yang sama, yaitu Tuhan yang menyelamatkan. Dan keselamatan itu ada di dalam diri Kristus yang telah memberikan nyawanya bagi dunia. Maukah kita seperti Yesus? Mau menyatakan cinta sejati Yesus dalam diri sesama? Maukah kita berkorban bagi orang lain? Maukah kita siap untuk berbagi hidup kita bagi sesama? Tuhan memanggil kita semua hari ini untuk percaya, untuk senantiasa tidak keras hati, untuk senantiasa hidup di dalam iman kebangkitan. Dan iman kebangkitan harus kita benar nyatakan dalam kesaksian hidup kita. Mari Tuhan mengutus kita hari ini untuk mewartakan dan menghidupkan Injil Tuhan di dalam kehidupan kita melalui kesaksian iman kita. Tuhan memberkati kita dalam seluruh karya dan hidup kita. Haleluya, Tuhan sungguh telah bangkit. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.